Dan berhentilah pula untuk menakar taraf kehidupan orang lain hanya berdasarkan dari sosial media yang mereka punya. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Ya, jadi hari ini saya pergi ke restoran. Ya, dari tadi siang makan di restoran yang begitu nyaman, begitu nikmat. Ternyata apa yang saya makan, yang saya pilih dari gambarnya buku menu, setelah makanan itu keluar, ya ternyata tidak seenak atau tidak seperti yang saya bayangkan. Dan keluarnya pun tidak seindah seperti yang gambarnya yang ada di buku menu itu. Jadi saya tidak nyebut nama restorannya, cuma mungkin teman-teman sekalian punya namanya pengalaman yang sama, pernah mengalami pengalaman yang sama yang seperti saya alami hari ini, yaitu ketika kalian memesan sesuatu dari restoran, mungkin terlihat, wih dagingnya gede sekali, atau wih porsinya kayaknya gede. Begitu datang, ternyata dagingnya kecil, segitu porsinya nggak banyak. Jadi dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kehidupan orang lain yang kita tahu dari kulitnya, kebanyakan kita lihatnya dari sosial media, itu belum tentu betul-betul sama seperti yang terjadi pada kenyataan kehidupan mereka sehari-harinya. Jadi kalau kalian lihat orang-orang pasangan-pasangan yang begitu romantis di sosial media, belum tentu dalam kehidupan sebenarnya mereka memiliki hubungan yang harmonis. Begitu pula ketika kalian melihat ada orang mungkin sosial medianya, wah liburan terus ke luar negeri segala macem, atau tasnya branded semua. Belum tentu kondisi keuangannya dia benar-benar sehat. Itulah yang namanya kehidupan. Jadi berhentilah menilai atau menjudge sebuah buku dari covernya. Dan berhentilah pula untuk menakar taraf kehidupan orang lain hanya berdasarkan dari sosial media yang mereka punya. Oke. Dan beberapa minggu yang lalu saya juga mendengarkan sebuah kisah yang cukup menyedihkan ya. Jadi ada sepasang kekasih, cowok dan cewek. Yang ceweknya ini adiktif sama sosial media. Jadi dia update sekali melihat Facebooknya orang, melihat Twitternya orang, melihat Instagramnya orang. Dan orang yang dilihat tentu teman-teman yang dia kenal ya. Lalu dia mulai ngerong tuh bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesianya apa ya? Mulai ngomel kepada pasangannya dia, kepada cowoknya dia, berkata, lihat nih temenku hidupnya, wah enak sekali, dia jalan-jalan sini, jalan-jalan sana segala macam. Wah kamu lihat dong temenku nih ulang tahun, weh dikasih surprise tas branded harganya 45.500.000, diupload ke media sosial ini itu segala macam. Dan kamu lihat nih pasangan ini, ya ampun begitu romantis, kemana-mana gandengan terus, kemana-mana, oh cium mesra, peluk mesra segala macam. Kamu kok dingin, tidak sehangat dulu, begini begitu, saling membandingkan satu sama lain. Dan responnya pasangan cowoknya ketika mendengar ceweknya ngomel-ngomel terus, membandingkan dengan kehidupan orang lain terus, akhirnya memecahkan yang namanya pertengkaran dalam hubungan percintaan mereka. Jadi yang cowoknya merasa, kamu kok selalu tidak merasa cukup, kamu kok selalu membanding-bandingkan dengan hidup orang lain. Kan belum tentu orang lain tuh hidupnya nyata seperti yang ada di media sosial. Dan yang ceweknya pun berkata, nggak mungkin lah kalau mereka itu bohong, tiap hari lo romantis gini gitu segala macam. Akhirnya mereka berantem. Jadi hari itu cowoknya merasa sebel. Kenapa? Karena mungkin dia merasa ceweknya kok nuntutnya banyak, kok banding-bandingkan dengan orang lain segala macam. Mereka berantem hari itu. Dan pertengkaran sepasang kekasih ini berjalan sekitar 2-3 hari. Akhirnya mereka bisa berdamai. Dengan cara apa? Dengan cara pasangan yang cowok ini tahu kalau pasangan yang dia sering banding-bandingkan itu, yang dibilang romantis ini itu segala macam, tiba-tiba terdengar sebuah berita bahwa pasangan idaman yang ceweknya sering lihat di media sosial itu, dengar-dengar katanya lagi berantem dan lagi mau sidang perceraian. Dan mengetahui berita tersebut, akhirnya ceweknya jadi sadar, jadi kaget. Wih gila ya, kok bisa ya dia kelihatannya padahal di media sosial begitu romantis, begitu hangat, begitu wah saling mencintai satu sama lainnya. Ternyata ujung-ujungnya mereka tuh sebetulnya lagi berantem. Nah kalau memang mereka lagi berantem dan mau berujung cerai, itu berarti kan perdebatannya atau pertengkaran dalam rumah tangganya itu bukan sesuatu yang terjadi 1 atau 2 minggu. Jadi sebenarnya berbulan-bulan mungkin sebenarnya mereka sudah berantem,
Tetapi yang diekspos di media sosial, wah begitu romantis, begitu indah segala macam, membuat banyak pasangan-pasangan lain, terutama cewek. Saya nggak tahu ya kenapa cewek itu sering baper ya, sering merasa, wih pasangan ini kok romantis sekali segala macam. Kalau saya sih nggak terlalu peduli ya, dia romantis rasanya. Memang sepasang kekasih kan memang harus romantis, ya kan? Dan akhirnya setelah mendengar berita mengejutkan itu, sang cewek ini pun akhirnya tersadar dan dia bisa kembali mensyukuri hidupnya yang bersama dengan pasangan yang menurut dia kurang romantis. Ya, jadi dari kisah ini kita pun bisa sama-sama belajar bahwa syukurilah hidupnya kita gitu. Jika seandainya kita belum bisa memiliki sesuatu yang kita idam-idamkan atau suatu kondisi yang kita idam-idamkan, setidaknya mulailah dari langkah pertama, yaitu mensyukuri dulu, mengucap terima kasih dulu kepada Sang Maha Kuasa, menerima dan menghargai segala sesuatu yang telah kita miliki saat ini. Keluarga yang Anda miliki, rumah tangga yang Anda miliki, bahkan penghasilan yang Anda miliki. Segala sesuatunya Anda harus menerima, menghargai, dan mensyukuri hal itu. Baru yang namanya sesuatu yang lebih baik bisa datang dalam kehidupan Anda. Jadi begitulah teman-teman, semoga dari kisah ini kita bisa sama-sama belajar untuk tidak dengan mudah menjudge atau menilai kehidupan orang lain cuma dari media sosialnya mereka. Dan kita bisa lebih mensyukuri segala kondisi yang telah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Oke, kalau begitu sekian video saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.